Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Vidya dari kelas 3B jurusan Teknologi Pangan dengan NIM 4444210074. Di sini saya mau menjelaskan sedikit analisis kadar lipid dengan metode dielektrik. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari otot hewan ternak seperti sapi, kambing, babi, unggas, dan ikan yang sebagian besar itu mengandung asam palmiat, asam stearat, dan asam oleat pada struktur trigliserida. Setiap hewan memiliki kandungan lemak dan jumlah lemak yang berbeda-beda tentunya. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan setiap jenis lemak atau minyak mempunyai karakter fisik sampai kimia yang berbeda pula. Sebagai contohnya, lemak hewani pada suhu kamar itu akan berwujud padat. Perbedaan karakteristik lemak juga dapat dilihat melalui sifat kelistrikan bahan. Setiap bahan biologi yang memiliki sifat kelistrikan dipengaruhi oleh metabolisme yang terjadi di dalam bahan biologis tersebut. Nah, sifat kelistrikan ini biasanya disebut sebagai biolistrik. Nah, lemak itu merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Lemak juga merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh karena berfungsi menyediakan energi sebesar 9 kilokalori per gramnya dan juga bisa melarutkan vitamin A, D, E, K, dan dapat menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, lipid atau lemak ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti lipos, yang merupakan penyusun tumbuhan dan hewan. Lemak juga merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya itu berbentuk cair pada suhu kamar. Nah, salah satu contohnya itu ada minyak nabati dan lemak yang ditemukan dalam biji. Nah, kalau lemak jenuh biasanya berbentuk padat pada suhu kamar dan ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa sawit. Minyak atau lemak ini juga merupakan lipid yang banyak terdapat di alam. Minyak merupakan senyawa turunan ester, gliserol, dan asam lemak. Dalam berbagai makanan, komponen lemak memegang peran penting yang menentukan karakteristik fisik keseluruhan seperti aroma, rasa, tekstur, dan penampilannya. Adapun struktur lemak kimia, yaitu komponen penyusun lemak, menggabungkan karbon, hidrogen, oksigen, dan sekali dalam fosfor sementara dan nitrogen. Partikel lemak terdiri dari 4 bagian, khususnya 1 atom gliserol dan 3 partikel lemak tak jenuh. Perbedaan karakteristik lemak
dapat dilihat melalui sifat kelistrikan bahan. Sifat kelistrikan bahan meliputi impedansi, induktansi, kapasitansi, konstanta dielektrik, serta konduktivitas listrik. Sifat listrik bahan juga dapat digunakan untuk menilai kualitas dan kemurnian bahan secara cepat dan non-destruktif. Sifat kelistrikan bahan dapat diketahui melalui metode dielektrik. Nah, dielektrik ini seperti apa sih? Sifatnya tuh yang bagaimana? Nah, sifat dielektrik sendiri adalah parameter utama yang memberikan informasi tentang interaksi bahan dengan energi elektromagnetik. Dielektrik dalam suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil, bahkan tidak ada konstanta dielektrik, bervariasi tergantung nilai kadar pada bahan. Sifat terpenting dielektrik itu apa? Nah, yang pertama itu ada konstanta dielektrik dan faktor kehilangan dielektrik. Konstanta dielektrik yaitu ukuran kemampuan bahan menyimpan energi listrik, dan faktor kehilangan dielektrik adalah kemampuan untuk mengubah energi elektromagnetik menjadi panas. Metode dielektrik merupakan metode secara langsung menggunakan dua buah plat penghantar atau plat kapasitor di mana terdapat bahan dielektrik di antaranya. Karakteristik suatu bahan dapat diamati dengan menggunakan metode dielektrik. Dalam metode ini, banyak variabel yang bisa digunakan untuk menentukan karakteristik suatu bahan. Di antaranya, kapasitansi, resistansi, konstanta dielektrik, induktansi, dan impedansi. Kapasitansi itu adalah besaran yang menyatakan kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan listrik. Konstanta dielektrik adalah ukuran kemampuan bahan menyimpan energi listrik. Sifat dielektrik itu memberikan informasi tentang interaksi di antara bahan pangan dan medan listrik. Sifat dielektrik bahan dipengaruhi oleh frekuensi, suhu, kadar air, densitas, komposisi, dan struktur materinya. Terus ada metode dielektrik juga dapat dilakukan menggunakan alat yang disebut kapasitor. Konstruksi dari suatu kapasitor secara sederhananya adalah dua elektroda plat sejajar yang dipisahkan oleh dielektrik atau secara umum disebut sebagai kapasitor plat sejajar. Kemudian pada tahun 1837 Michael Faraday melakukan penelitian tentang pengaruh suatu pengisian ruang di antara plat kapasitor dengan menggunakan bahan dielektrik. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Nah, yang pertama, lemak yang digunakan sebagai bahan dielektrik bersifat insulator dan dipengaruhi oleh medan listrik di antara plat kapasitor, sehingga muatan yang ada pada lemak akan terpolarisasi akibat pengaruh medan listrik.
Yang kedua, saat medan listrik diberikan pada bahan, muatan-muatan listrik dalam bahan cenderung terpisah. Yang ketiga, di bawah pengaruh medan listrik, penggerakan elektron hampir tidak terdeteksi. Namun, pada temperatur tinggi, aliran arus bisa terdeteksi jika diberikan medan listrik pada elektrik. Yang keempat, peristiwa penggerakan elektron, ion, dan molekul-molekul polar di dalam dielektrik yang diakibatkan oleh adanya medan listrik disebut sebagai peristiwa polarisasi. Selanjutnya ada prosedur. Sebagai tahap awal ini dilakukan pembuatan plat kapasitor sebagai alat untuk meletakkan bahan yang akan diukur dengan LCR meter pada berbagai variasi frekuensi. Nah, sampel lemak babi dan lemak sapi diekstraksi dari jaringan lemak babi dan jaringan lemak sapi menggunakan microwave Panasonic NN215 wide flap. Lemak yang meleleh dikumpulkan dan diserap airnya dengan natrium sulfat atau Na2SO4 anhidrat. Lemak yang telah ditambahkan Na2SO4 ini kemudian disaring dengan menggunakan kain saring untuk memisahkan lemak jenuh dan tak jenuhnya. Setiap sampel dimasukkan dalam plat kapasitor. Kemudian plat kapasitor dihubungkan dengan LCR meter untuk mengukur sifat listrik sampel. Nah, hasil pengukuran dengan menggunakan LCR meter yang didapatkan selanjutnya digunakan untuk penentuan nilai kapasitansi dan nilai konstanta elektrik sampel pada tiap-tiap perlakuan sampel. Nilai konstanta di elektrik dihitung dengan persamaan. Nah, habis itu dilakukan analisis data. Yang dilakukan adalah menggambarkan hubungan antara karakteristik kapasitansi dan konstanta di elektrik pada lemak yang didapat dengan frekuensi pengukuran. Nilai kapasitansi diplotkan terhadap frekuensi, begitu juga dengan nilai konstanta di elektrik. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.